Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membuat video yang Bapak berikan, yaitu tentang materi bab 6 pertemuan ke-9. Langsung saja, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, penyebab, konsekuensi, dan kontroversi. Di mana pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup pada tahun 2017, populasi dunia mencapai sekitaran 7, miliar jiwa. Pada tahun tersebut, definisi populasi perserikatan bangsa-bangsa proyeksi populasi akan meningkat menjadi sekitar 8,6 miliar pada tahun 2030. Yang dimana dalam bab ini mengkaji berbagai isu yang menghubungkan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pertumbuhan penduduk dunia sepanjang sejarah. Selama sebagian besar keberadaan manusia di bumi, jumlah manusia masih sedikit. Ketika manusia pertama kali mulai bercocok tanam melalui pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu. Perkiraan populasi dunia tidak lebih dari 5 juta jiwa. Lihat tabel 61. 2000 tahun yang lalu, populasi dunia telah tumbuh hingga setidaknya 175 juta jiwa. Selanjutnya, struktur penduduk dunia. Populasi dunia tersebar sangat tidak merata berdasarkan wilayah geografis, tingkat kesuburan dan kematian, dan struktur usia. Itu menjadi 3. Yang pertama, tingkat populasi meningkatkan laju pertumbuhan. Populasi dihitung sebagai pertumbuhan alami setelah disesuaikan dengan imigrasi dan emigrasi. Peningkatan alami yang kedua itu peningkatan alami perbedaan antara angka kelahiran dan angka kematian suatu populasi tertentu. Yang ketiga itu jaringan internasional. Migrasi, kelebihan jumlah orang yang berimigrasi suatu negara dibandingkan dengan jumlah orang yang berimigrasi dengan negara tersebut. Selanjutnya, struktur demografi dan momentum tersembunyi pertumbuhan penduduk, yang dimana momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk itu fenomena di mana populasi terus meningkat bahkan setelah penurunan angka kelahiran karena populasi muda yang ada dalam jumlah besar memperluas basis populasi orang tua potensi. Struktur demografi dan transisi demografi. Transisi demografi, proses pengurangan bertahap, laju pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan, ditandai dengan angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi melalui tahap pertumbuhan cepat dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menuju tahap pertumbuhan rendah yang stabil, di mana angka kelahiran dan angka kematian keduanya rendah. Penyebab tingginya angka kesuburan di negara berkembang, model Malthus dan model rumah tangga. Perangkap populasi Malthus, yang dimana populasi Malthusia, perangkap tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus, yaitu pada tahun 1766 sampai 1834, di mana pertumbuhan populasi pasti akan berhenti karena sumber daya penopang kehidupan
yang meningkat dengan laju artemika tidak akan cukup untuk mendukung populasi manusia yang akan meningkat dengan laju geografis. Kritik terhadap model Malthus, yang dimana singkatnya teori Malthus dan neo-Malthusian yang diterapkan pada negara-negara berkembang kontemporer memiliki relevansi yang sangat terbatas karena alasan-alasan berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, mereka tidak menghitungkan secara memadai peran yang dampak kemajuan teknologi. Yang kedua, mereka didasarkan pada hipotesis tentang hubungan makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita yang tidak tahan terhadap pengajuan empiris periode modern. Yang ketiga, mereka berfokus pada variabel yang salah. Pendapatan per kapita sebagai penentu utama laju pertumbuhan penduduk. Teori validitas rumah tangga mikroekonomi, yang dimana teori mikroekonomi tentang kesuburan teori bahwa pembentukan keluarga memiliki biaya dan manfaat yang menentukan besarnya keluarga yang terbentuk. Yang mana tabel berikut itu menjelaskan sebuah makroprosesitas, sebuah ilustrasi, yang dimana pada tabel 6.8 teori makrofasilitas sebuah ilustrasi. Selanjutnya, permintaan anak di negara berkembang. Teori ekonomi realitas berasumsi bahwa permintaan rumah tangga akan ditentukan oleh preferensi keluarga terhadap sejumlah anak yang bertahan hidup. Biasanya laki-laki, yaitu di wilayah dengan angka kematian tinggi. Orang tua mungkin memiliki lebih banyak anak daripada yang sebenarnya. Mereka inginkan dengan harapan beberapa di antaranya tidak akan bertahan hidup oleh harga atau biaya. Peluang membesarkan anak-anak ini dan oleh tingkat pendapatan keluarga. Anak-anak di masyarakat miskin sebagian pandang sebagai barang investasi ekonomi karena ada harapan untuk mendapatkan imbalan berupa pekerjaan anak dan penyediaan dukungan finansial bagi orang tua di usia lanjut. Namun, di banyak negara berkembang terdapat faktor menentu psikologis dan budaya intrinsik yang kuat terhadap ukuran keluarga, sehingga 2 atau 3 anak pertama mungkin dianggap sebagai barang atau konsumen yang permintaannya mungkin tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga relatif. Selanjutnya, implikasi terhadap perkembangan dan kesuburan, yang dimana pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Secara khusus, angka kelahiran di kalangan masyarakat sangat miskin kemungkinan akan turun ketika perubahan sosial ekonomi berikut terjadi. Peningkatan pendidikan bagi perempuan dan konsekuensinya peningkatan peran dan status mereka. Selanjutnya, meningkatnya kesempatan kerja
upah nepotisme bagi perempuan yang meningkat harga atau biaya yang tidak berdasarkan akan secara tradisional, peningkatan keseluruhan penghasilan suami dan istri atau melalui distribusi pendapatan dan akses kaya kemiskinan. Selanjutnya, peningkatan pengangguran, angka kematian bayi melalui perluas program kesehatan masyarakat dan status gizi yang lebih baik bagi ibu dan anak, serta perawatan medis yang lebih baik. Selanjutnya, pengumuman sistem jaminan sosial hari tua dan sistem jaminan sosial lainnya di luar jaringan keluarga besar untuk mengurangi ketergantungan ekonomi orang tua, yang dimana terutama perempuan terhadap keturunannya. Kita dapat mengidentifikasikan 3 argumen umum dari pihak menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah penyebab kekhawatiran. Masalahnya bukan pertumbuhan penduduk tetapi masalah lain. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk merupakan isu palsu sengaja diciptakan oleh lembaga dan institusi negara kaya yang diminat oleh pertahanan negara berkembang dalam kondisi ketergantungan. Bagi banyak negara yang kawasannya berkembang, pertumbuhan penduduk sebenarnya diinginkan. Masalah lain, banyak pengamat dari negara-negara kaya dan miskin berpendapat bahwa masalah sebenarnya bukanlah pertumbuhan penduduk sendiri, tetapi suatu atau semua dari 4 masalah berikut. Itu yang pertama, keterbelakangan, yang kedua, penipisan sumber daya manusia dan perusahaan lingkungan, yang ketiga itu distribusi populasi, yang terakhir itu adalah subordinasi dari wanita. Mengingat ketiga proposisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 3 tujuan dan sasaran kebijakan berikut dapat dimasukkan dalam pendekatan realistis apapun terhadap masalah pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang. Di negara-negara atau kawasan di mana ukuran distribusi dan pertumbuhan penduduk dianggap sebagai masalah yang ada atau potensial. Tujuan utama dari setiap strategi untuk membatasi pertumbuhan lebih lanjut harus berurusan bukan hanya dengan variabel populasi sendiri, tapi juga dengan kondisi sosial dengan ekonomi mendasari keterbelakangan. Mewujudkan keluarga yang lebih kecil melalui motivasi yang dipicu oleh pembangunan program keluarga berencana yang menyediakan pendidikan dan saran teknologi untuk mengatur kesuburan bagi orang yang ingin mengatur harus dibuat. Negara-negara maju harus membantu negara-negara berkembang mencapai tujuan penurunan fasilitas dan moralitas, tidak hanya dengan menyediakan alat kontrasepsi dan memadai klinik keluarga berencana, tetapi juga yang lebih penting lagi dengan mengurangi potensial sumber daya dunia yang tidak terbaku secara berlebihan melalui program-program yang dirancang oleh mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Mungkin itu saja yang saya dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.